Ya, sebagai ayat firman Tuhan pembukaan, kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-20, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 tambah ayat yang ke-20 dan 21. Kalau sudah dapat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-12, Bapak Ibu ayat yang ke-20, dan kita bersama ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 20. Sama-sama. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan ini, kitab Ulangan ini adalah satu kitab yang unik ya, yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ulangan ini semua adalah firman atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa itu, mengulangi setiap peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama perjalanan mereka, bagaimana Tuhan menuntun mereka dimulai dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita boleh melihat kepada pasal yang pertama ayat yang ketiga, di situ dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, Musa berkata kepada umat-umat itu, dikatakan pada tanggal 1 bulan yang ke-4, bulan yang ke-11, tahun yang ke-40, artinya mereka sudah 40 tahun berjalan. Tanggal 1 bulan yang ke-11 tahun yang ke-40, Musa menyampaikan pesan ini di Gunung Horeb. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa hanya sampai di Gunung Horeb karena ada pelanggaran yang Musa lakukan. Itulah Tuhan, sekalipun Musa adalah orang yang lembut hati, orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena satu pelanggaran, Musa dikatakan oleh Tuhan, engkau tidak sampai ke tanah Kanaan, engkau hanya bisa memandang tanah perjanjian itu dari puncak Gunung Horeb. Jadi itulah tempat terakhir Musa. Disitulah dia mengumpulkan bangsa itu. Disitulah dia memberikan, mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan salah satunya adalah kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah pesan Musa kepada bangsa Israel, Bapak Ibu. Pesan Musa kepada bangsa Israel. Kenapa Musa berpesan demikian? Musa tentunya mengenal umat Israel. Haleluya. 40 tahun digembalakan, tidak mungkin dia nggak mengenal domba gembalaannya. Umat-umat yang dipimpinnya, tidak mungkin dia tidak mengenal. Makanya Musa memiliki satu kekhawatiran terhadap bangsa itu. Musa memiliki satu kekhawatiran kepada bangsa itu. Apabila nanti mereka sampai ke tanah perjanjian, Musa ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena Musa mengenal umat Tuhan yang dia pimpin. Musa tahu akan karakter mereka, bagaimana pemberontakan mereka. Ketika mereka kekurangan minum, mereka memberontak kepada Tuhan. Ketika mereka butuh daging, mereka memberontak kepada Tuhan. Ketika mereka bosan makan mana, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka selalu marah kepada Musa. Musa tahu karakter bangsa itu. Inilah yang membuat Musa ada rasa khawatir dalam hatinya. Tuhan berkata, kumpulkan bangsa itu, nasihati mereka, sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di situ jelas dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka sekarang hai Israel, apakah yang diminta Tuhan, yang dimintakan daripada oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan
menyembahnya, mengasihi dia, beribadah kepada dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Haleluya. Ada empat, tapi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya bikin poin satu hari ini Bapak Ibu. Saya mau kasih tema kita, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah ibadah itu penting. Haleluya. Haleluya. Apakah ibadah itu penting Bapak Ibu? Apakah ibadah itu penting? Haleluya. Tapi kita sepakat ya, ibadah itu penting ya. Amin. Iya, kita sepakat ibadah itu penting. Saya bikin tema pagi ini, ibadah itu penting. Iya, kita sepakat karena kita menganggap ibadah itu penting, makanya hari ini saya percaya pekerjaan di rumah menumpuk. Saya percaya mungkin kita tidak sempat makan karena waktu jam 9 kita harus beribadah. Tetapi karena kita merasa ibadah itu penting, semua kesibukan kita di rumah itu kita tinggalkan. Untuk sekarang matahari nggak panas, kalau enggak hati bisa bergejolak, ada cengkeh yang mau dijemur. Iya, itu merupakan satu tantangan. Kita sepakat ibadah itu penting, tapi saya mau bertanya kepada kita semua jemaat Tuhan, sedang jemaat Tuhan Bethesda, seberapa pentingkah ibadah itu dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh berkata ibadah itu adalah sesuatu yang penting, seberapa pentingkah ibadah itu dalam hidupmu? Seberapa pentingkah ibadah itu bagi kita? Seberapa pentingkah ibadah itu dalam kehidupan kita? Itu bisa kita jawab sendiri-sendiri, dan itu kita boleh introspeksi dalam diri kita. Oh iya ya, seberapa pentingkah ibadah itu sesungguhnya bagiku? Atau pernahkah Bapak Ibu bertanya, seberapa pentingkah ibadah itu bagi dirimu sendiri? Pernahkah engkau bertanya kepada dirimu, seberapa pentingkah ibadah itu bagiku? Atau ketika kita boleh melihat hari Minggu, oh iya ya waktunya untuk beribadah, oh iya ya waktunya untuk ke gereja. Apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu pengertian kita pentingnya beribadah kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas ketika kita tahu besok hari Minggu, tahu hari ini hari Minggu, kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah? Apakah hanya sebatas itu pentingnya ibadah itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat seberapa pentingkah ibadah itu bagi kita, bagi umat Tuhan, sehingga ini dipesankan oleh Musa kepada bangsa itu dan kepada kita. Kita boleh melihat di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, Tuhan meminta beribadahlah kepadanya dengan sungguh. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Pentingnya beribadah bukan hanya karena ini hari Minggu engkau berikan waktumu datang ke rumah Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu dan saya diingatkan, seberapa pentingkah ibadah itu bagi kita? Sangat penting. Karena apa? Tuhan sendiri yang meminta kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir hari Minggu itu karena sudah ditentukan tanggalnya, Bapak Gembala ingin kita datang beribadah. Tidak. Memang Bapak Gembala senang kalau sedang jemaat Tuhan semua datang beribadah, rame teman bertepuk tangan memuji Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan. Apakah yang diminta Tuhan dikatakan? Apakah yang diminta Tuhan selain daripada beribadah kepada Tuhan dengan sungguh? Apakah yang diminta Tuhan lagi dari hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya Tuhan meminta umat-umat Tuhan lewat Musa, beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun di hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang tidak lagi menganggap ibadah itu hal yang penting. Di Eropa sana banyak gereja yang sudah tertutup. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang berminat datang ke gereja. Tidak ada lagi. Menurut sejarah itu Aula Sophia itu ya, dulunya itu adalah tempat beribadah. Sekarang itu kayak semacam pustaka. Karena apa? Karena tidak ada lagi orang yang berminat datang ke rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang yang berminat untuk memuji Tuhan. Tidak ada lagi orang yang berminat atau yang menganggap ibadah itu satu hal yang penting dalam kehidupannya. Tidak ada lagi. Sudah berkurang, minat orang datang ke rumah Tuhan itu sudah berkurang Bapak Ibu. Berkurang, sangat miris sekali.
Orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak mencintai peribadatan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang diminta Tuhan dari hidup kita selain beribadah dengan sungguh kepada Tuhan? Dalam Ibrani, coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kita melihat satu perbandingan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ada satu penekanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sedang jemaat Tuhan. Dikatakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Haleluya, haleluya. Dari Musa ke Rasul Paulus ada jarak waktu yang sangat panjang, tetapi firman yang disampaikan tetap sama. Janganlah membiasakan diri. Ternyata Bapak Ibu, kebiasaan tidak datang ke rumah Tuhan itu adalah hal yang dibiasakan pertama. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak datang beribadah, minggu depan Bapak Ibu tidak akan datang beribadah karena apa? Biasa aja. Tidak ada yang mengganjal, biasa-biasa saja. Beribadah tidak beribadah biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani, Paulus berkata, jangan biasakan dirimu, haleluya. Jangan biasakan dirimu untuk tidak beribadah, tetapi biasakanlah dirimu datang beribadah. Sekalipun dikatakan oleh firman Tuhan di Ibrani tadi, sekalipun banyak orang melakukan itu, sekalipun banyak orang membiasakan diri tidak datang beribadah, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani, justru kamu harus semakin giat untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata justru kita harus semakin giat. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Di dalam 2 Timotius 3 dikatakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sangat sulit, di mana semua penuh dengan kejahatan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan ekonomi, tatanan kehidupan, semua penuh dengan perjuangan. Firman Tuhan berkata, sekalipun banyak orang membiasakan diri tidak datang ke rumah Tuhan beribadah, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, kamu jangan seperti itu. Biasakanlah dirimu untuk beribadah. Karena apa? Semakin giatlah, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari yang kita jalani bukan hari-hari yang semakin baik Bapak Ibu, bukan semakin baik. Coba kita lihat kehidupan kita, usaha kita. Coba kita lihat bagaimanapun manusia berusaha untuk mencari melakukan satu inovasi baru untuk membangkitkan ekonomi, membangkitkan usaha, membangkitkan semua dari apa yang kita perjuangkan. Sulit Bapak Ibu. Itulah situasinya sekarang. Makanya firman Tuhan berkata, jangan biasakan dirimu, dikatakan giatlah, semakin giatlah. Haleluya, haleluya. Jemaat Bethesda, semakin giatlah. Sekalipun saya katakan, sekalipun ada di antara kita umat-umat Tuhan yang tidak mencintai peribadatan, firman Tuhan berkata, engkau jangan biasakan dirimu seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, semakin giatlah engkau di hari-hari ini. Firman Tuhan justru mengajak kita semakin giat. Kenapa? Hari-hari ini semakin sukar. Ada apa rupanya di dalam ibadah? Kenapa kita harus semakin giat? Kenapa kita harus semakin sering? Kenapa kita harus semakin tekun lagi beribadah kepada Tuhan? Ada apa? Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau Tuhan mengatakan ibadah itu adalah satu hal yang sangat penting, saya percaya itu bukan satu hal yang tidak bermakna, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu perkara-perkara yang besar dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam 1 Timotius 4 yang ke-8, 1 Timotius 4 yang ke-8, di situ dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Ada janji Tuhan di dalam ibadah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, kita boleh merasakan, kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang lemah kita boleh merasa kuat. Yang sedih hati kita boleh merasakan sukacita. Itu apa ya? Itu pengalaman dalam peribadatan kepada Tuhan. Makanya ibadah itu tidak sekedar datang duduk diam. Makanya kalau datang ke gereja Bapak Ibu
bernyanyilah, haleluya. Bernyanyilah, memuji Tuhan lah. Karena apa? Tuhan dapat mengganti semua beban-beban kita ini dengan sukacita. Kami tidak bisa mengganti beban-beban Bapak Ibu dengan sukacita, tidak bisa. Tuhan sanggup melakukan itu. Makanya dikatakan di dalam Timotius itu dikatakan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini sering kita baca, ini sering kita dengar, ini sering mungkin kita dengar khotbah seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata, giatlah untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya berbicara kosong, tetapi Tuhan berkata ada janji loh di dalam ibadah itu. Haleluya. Untuk hidupmu yang sekarang, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan menuntun perjalananmu. Tuhan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang tidak engkau mengerti. Tuhan akan menghibur engkau. Tuhan akan memberikan kita pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang akan datang dikatakan, Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah jaminannya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu jelas berkata, ketika Tuhan berkata apa yang Tuhan inginkan dari kehidupanmu selain memuji Tuhan, selain beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan menjamin ada janji dalam setiap peribadatan kita. Haleluya. Haleluya. Iya, Tuhan menjamin. Kami tidak menjamin, tapi firman Tuhan menjamin ada janji bagi orang yang setia beribadah, yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu duduk mendengar firman Tuhan, ada janji yang mau Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Haleluya, itu adalah janji Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita adalah orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, ada pertanyaan lagi. Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Tentunya Bapak Ibu, kita datang, duduk, memuji Tuhan, segitu-gitu aja, lalu pulang, tidak. Tapi kita mau belajar, ibadah seperti apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dari hidup kita? Ibadah seperti apa sih yang sesungguhnya Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Kita beralih dulu kepada kitab Pengkhotbah. Coba diklik Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17. Iya, Pengkhotbah pasal yang keempat yang ke-17 itu coba diklik pasal 5-nya, karena itu di atas pasal 5. Oke. Waktu tidak ada saya bacakan aja, demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, itu berikutnya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Haleluya. Haleluya. Kalau kita adalah orang-orang yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, pertanyaan satu lagi, ibadah seperti apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Kita tadi baca di Pengkhotbah itu dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau datang ke rumah Tuhan. Saya mau katakan, ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Saya mau katakan, ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah ibadah yang didasari dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Kenapa dikatakan jagalah langkahmu? Jagalah langkahmu ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan tidak dengan sembrono. Kita datang ke rumah Tuhan tidak penting datang, gitu. Artinya apa? Tuhan mau ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan mau melihat sikap hati kita kepada Tuhan dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat kesungguh-sungguhan kita. Tuhan mau melihat niat kita, motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau datang dikatakan jaga sikapmu, jaga langkahmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang datang ke rumah Tuhan tidak menghargai peribadatan. Itu tidak menghakimi, tapi coba kita cek kepada diri kita sendiri. HP yang di tanganmu bisa membuat engkau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan.
yang benar-benar memuji Tuhan. Itu di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kenapa? Orang datang kepada Tuhan seperti itu. Mari kita buka firman Tuhan. Dibukanya HP, setelah dibaca dibukanya game. Dia chatting-chattingan sama orang, dia WA sama orang, dia nonton game, dia nonton apa segala macam Bapak Ibu. Tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan kita berpikir kita sudah ada di rumah Tuhan, Tuhan melihat engkau ada, Tuhan kita boleh berkata bahwa Tuhan itu tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara kekasih, jaga langkahmu. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita jemaat Tuhan, kalau kita datang, kita gunakanlah waktu yang 2 jam ini benar-benar hati kita, motivasi kita, niat kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Waktu kita banyak di luar sana. Satu hari 24 jam, hari Minggu 24 jam, pagi sampai malam, sampai subuh. 2 jam di gereja, Bapak Ibu. Kita tinggalkan dulu semua keinginan-keinginan yang membuat kita tidak konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Yesaya berkata, pasal 29 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, bangsa ini memang datang, umat Tuhan memang datang ke rumah Tuhan, mulut mereka memang memuji Tuhan. Coba diklik, iya, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Memang datang Bapak Ibu, tapi dikatakan padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya hanyalah kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yang dihafal, kita sudah hafal tatanan ibadah kita, datang penyembahan, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, doa berkat pulang, dihafalkan. Jadi supaya ibadah kita itu dikenal oleh Tuhan, waktu yang sedikit yang Tuhan kasih, yang ditetapkan bagi kita beribadah kepada Tuhan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan jagalah langkahmu, jagalah hatimu, jagalah niatmu, jagalah motivasimu, tertujulah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena tadi dikatakan oleh Musa, apakah yang diminta oleh Tuhan selain beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, segenap hati dan segenap jiwa. Jelas dikatakan tadi di ulangan itu Bapak Ibu. Makanya juga pengkhotbah berkata, Raja Salomo berkata, ketika dia mengatakan semua itu adalah sia-sia, tetapi di akhir daripada pasal yang keempat dia boleh berkata, hei, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, jaga langkahmu, berikanlah yang terbaik dari hidupmu bagi Tuhan, berikanlah hatimu yang terbaik kepada Tuhan, berikanlah pujianmu yang terbaik kepada Tuhan, berikanlah penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan ingin itu. Di situ dikatakan di lanjutannya, jangan seperti orang bodoh mempersembahkan korban, tetapi mereka tidak tahu apa mereka lakukan itu jahat. Bukan Tuhan tidak mau persembahan Bapak Ibu, tapi Tuhan berkata, motivasi yang benar, langkah yang benar, hati yang benar, itu lebih berharga daripada korban-korban yang lain yang kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Itu firman Tuhan yang mengajar kita hari ini, supaya kita lebih menghargai peribadatan Bapak Ibu, supaya kita lebih menghargai ibadah. Itulah ibadah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ibadah yang hati kita memuji Tuhan, tapi ibadah yang mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita juga memuji Tuhan. Seirama, seiras, sejalan Bapak Ibu. Jangan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, memang bibirnya berkata-kata mengagungkan Tuhan, tetapi hatinya entah di mana. Entah di mana hatinya, entah mengingat pekerjaan yang di rumah, entah mengingat yang lain-lainnya seperti itu. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang melakukan ibadah yang sempurna. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ibadah yang Tuhan inginkan, ibadah yang benar-benar kita memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah ibadah yang didasari hati yang benar, motivasi yang benar, tujuan yang benar ketika kita datang ke rumah Tuhan. Pengkhotbah berkata, jaga langkahmu, jaga sikapmu, jaga hidupmu ketika engkau
Sehingga apa yang kita lakukan tidak seperti yang dilakukan orang-orang bodoh, kata firman Tuhan, tetapi ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan juga menjadi satu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ibadah apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita? Di dalam ayat yang ke-17 itu juga dikatakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Kalau tadi ibadah apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah ibadah yang didasari dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Selanjutnya, ibadah yang diinginkan oleh Tuhan daripada hidup kita adalah ibadah yang memiliki kesiapan hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah ibadah yang didasari oleh sikap hati kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat dulu ke kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Iya, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 katakan, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Haleluya. Dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, di situ ada perintah kepada bangsa Israel, dengarlah hai orang Israel. Mendengar, kata pengkhotbah, mendengar lebih baik dikatakan. Itu artinya mendengarkan firman Tuhan itu adalah sangat penting. Mendengar firman Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada kesungguhan hati kita di dalam memuji Tuhan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu ketika engkau datang ke rumah Tuhan, dengar firman Tuhan lebih baik daripada korban. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Iya, mendengar firman Tuhan itu juga adalah perintah dari Tuhan. Bukan hanya tatanan acara, susunan acara ibadah ada firman Tuhannya, enggak. Mendengar firman Tuhan itu juga adalah perintah. Kenapa? Kalau kita mulai berkata di dalam Roma itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu, iman kita itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Di mana kita mendengar firman? Ada orang berkata, ya mendengar firman bisa di YouTube, tidak perlu ke gereja. Dialah itu. Tapi firman Tuhan berkata datang ke persekutuan. Haleluya. Haleluya. Kalau orang bisa berkata aku diberkati di YouTube, dialah itu. Firman Tuhan berkata jangan jauhkan dirimu daripada persekutuan. Di dalam persekutuan dengarkanlah firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika firman Tuhan disampaikan, yakinlah Bapak Ibu, saat itulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh para hamba Tuhan, saat itulah firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saat itulah Tuhan bekerja menyampaikan sesuatu bagi kita. Saat itulah Tuhan mungkin menjawab setiap doa-doa kita, menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak kita mengerti, memberikan kekuatan peneguhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan, itu lebih baik dan sangat baik. Haleluya. Jangan sepele mendengarkan firman Tuhan. Jangan merasa sepele mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau saat mendengarkan firman Tuhan, teras gereja itu bisa penuh karena orang bisa keluar dari gereja. Ketika mungkin persembahan akan maju berbondong-bondong lari-lari ke depan. Ketika memuji Tuhan ruangan gereja penuh. Tapi ketika firman Tuhan ada alasan anak yang nangis lah, anak yang rewel lah, yang inilah, yang inilah, yang inilah. Bukan tidak bisa dipahami, bisa dipahami. Tapi tahukah kita
Itu adalah salah satu cara si iblis untuk mengalihkan hati kita daripada firman Tuhan. Itu adalah salah satu trik daripada si iblis untuk mengalihkan pikiran kita, pendengaran kita daripada kebenaran firman Tuhan. Saya sering marah Bapak Ibu. Jangan pula nanti kalian bilang ibu gembala itu pemarah ya. Saya sering marah. Saat bestor, saya katakan kepada anak-anak ini, maaf nih, ini anak-anak saya. Sudah bangunnya tidak pernah bisa pas jam 5. Kita sudah penyembahan, set, Ruth. Keluar nih ceritanya. Sudah keluar, haleluya, garut, haleluya. Tiba-tiba nanti saya lihat, udah kayak gini kepalanya. Satu yang di kamar mandi lah lamanya sampai selesai penyembahan. Saya katakan kepada mereka, saya katakan kepada seluruh, apa yang kami ajarkan, itu yang menjadi bekalmu, saya bilang. Selanjutnya urusanmu dengan Tuhan. Kalau di masa mudamu engkau tidak memberi hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah di masa tua engkau akan menjadi orang yang begitu-begitu saja. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak membiasakan diri kita berdoa, menyembah, beribadah pada saat muda, percayalah pada saat tua sudah susah. Kenapa banyak kesibukan? Engkau mau sungguh-sungguh, kata anakmu nanti, engkau mau sungguh-sungguh berdoa, kopi, kata suamimu nanti. Saya katakan kepada anak-anak saya, engkau di kamar mandi nggak selesai 10 menit, berarti itu bohong. Engkau nggak kebeler, engkau nggak kebeler kamar mandi. Itu hanya siasatmu untuk tidak menyembah Tuhan. Saya sering marah kepada anak-anak ini. Kadang saya sudah menyembah, saya lihat belum ada lagi penyembahan, saya kenapa Bapak Ibu? Saya mau belajar gitu loh, saya mau belajar. Bukan saya katakan saya sempurna sebagai orang tua, tapi saya mau katakan, saya mau ajarkan kepada anak-anak saya supaya mereka mencintai Tuhan gitu loh. Belajar mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Harus diajar dari masa muda. Itu tidak spontan pada saat masa tua, tidak spontan seperti itu Bapak Ibu. Saya katakan kemarin sama saya marah sama dia kemarin. Saya bilang, kalau ibadah kau main fokus, sebenarnya bisanya kau berdiri bertepuk tangan. Saat mau diklik lagu, klik, tapi kau bisa berdiri bernyanyi. Ini kau mau bernyanyi aja enggak? Saya katakan, bernyanyi aja kau susah. Tahu kau, itu siasat si iblis menguasai hatimu. Itu harus kau patahkan dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Tidak cukup dengan doa-doa kami sebagai orang tua. Saya keras sama anak-anak ini Bapak Ibu. Jangan anak orang saya ajari, kau sendiri anakku tidak bisa diajar. Kenapa? Di dunia ini semuanya ini akan berlalu. Yang kita bawa kelak menghadap Tuhan adalah hanya iman kita, hanya keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau itu tidak kita punya Bapak Ibu, apa yang kita bawa kepada Tuhan tidak ada, dan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Di mana kita dapat itu semua? Hanya kita dapat itu semua dalam hubungan kita kepada Tuhan. Itu kita dapat dalam hubungan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya itu kita bisa dapat dalam hubungan kita? Ya harus disertai dengan kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak saya sering marah seperti itu. Iya, kalau kami lama, artinya kalau Tuhan kasih kami umur yang panjang, kami boleh melihat perjalanan hidup kalian sampai kalian berhasil. Kalau Tuhan menentukan batas-batas hidup kami tidak seperti yang kita inginkan, Mama tidak bisa membayangkan bagaimana hidup kalian. Saya sering katakan kepada anak-anak seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah yang diinginkan oleh Tuhan, kesiapan hati kita mendengar firman Tuhan itu perlu Bapak Ibu. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan dalam perumpamaan, ada beberapa jenis tanah taburan firman. Tetapi dikatakan sekalipun di tanah-tanah yang lain itu firman itu tumbuh, benih itu tumbuh, tetapi dikatakan benih itu terancam mati, bahkan ada yang mati tidak tumbuh Bapak Ibu. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, hanya di tanah yang baguslah, di tanah yang telah diolah, di tanah yang telah siap untuk ditaburi benih, disitulah firman itu bertumbuh, disitulah benih itu tumbuh. Bahkan dikatakan benih itu tidak hanya tumbuh, tetapi dia akan berbuah. Dia akan berbuah. Jadi hati ini, telinga dengan hati harus seiras untuk kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan.
Di Ulangan itu dikatakan, saya baca buku, dikatakan di situ kalau bahasa Ibrani, Ibraninya kali ya, kalau mendengarlah itu katanya sema, artinya lebih dalamnya menyimak, simaklah, lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengar, simak dan lakukanlah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan hari ini datang kepada kita, firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan minta daripadamu selain beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi ibadah apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ibadah didasari hati kita, motivasi kita yang benar kepada Tuhan, bahkan ibadah yang didasari oleh hati kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita siap mendengar firman, maka saat itulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saat itulah Tuhan berbicara bagi kita, saat itulah Tuhan memberikan apa yang menjadi milik bahagia kita dan dalam peribadatan kita, Bapak Ibu. Itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah kita sekalipun sederhana, begini-begini saja keadaan kita, tapi ibadah ini agung adanya. Haleluya, haleluya. Timotius berkata, ibadah ini agung, ada rahasia, ada berkat di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar menghargai dan mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Motivasi dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan ada alasan, aku gak suka melihat itu di depan. Oh, haleluya. Bapak Ibu, jangan ada alasan seperti itu. Ketika kita menyadari itu adalah hal yang penting bagi kita, maka saya percaya kita akan berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada yang penting itu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau ibadah kita. Amin, amin. Tuhan mau ibadahmu, Bapak Ibu. Tuhan mau ibadahmu. Tuhan mau engkau ada di dalam persekutuan ibadah yang telah ditetapkan. Tuhan mau itu. Saya katakan, kami gembala selalu berdoa, Tuhan gerakkan hati umat-umatmu untuk datang beribadah. Tetapi di atas daripada doa-doa kami, Bapak Ibu harus tahu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, Tuhan lebih rindu kita semua datang untuk beribadah. Haleluya, haleluya. Sekalipun kami sebagai hamba Tuhan ingin gereja ini penuh oleh kehadiran jiwa-jiwa, tetapi harus kita sadari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan lebih rindu akan kedatangan jiwa-jiwa memenuhi gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita merefleksi kehidupan kita, melihat kepada diri kita. Seberapa penting sebenarnya ibadah itu bagi kita? Seberapa penting peribadatan itu bagi kita? Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menganggap ibadah itu sesuatu yang penting, maka ibadah tidak akan menjadi beban bagi kita. Saya mau katakan, sering orang menganggap ibadah itu beban. Kalau hari Minggu, sebenarnya aku mau mencuci loh, sebenarnya aku mau ini loh. Ada beban, ada keterpaksaan. Tapi ketika kita menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang penting, percayalah, ibadah itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Haleluya. Ibadah itu tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi satu hal yang membuat langkah kita terpaksa datang ke rumah Tuhan. Tetapi ketika kita merenungkan ibadah itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, sangat penting bagi kita, maka ibadah itu akan menjadi kesukaan, akan menjadi kegirangan, tidak lagi menjadi beban yang membebani hidup kita. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, haleluya. Bersemangatlah di dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, mari kami hanya menyampaikan, mari kita berjuang bersama-sama, memberikan dari hidup kita, dari hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam peribadatan kita, Tuhan jelas menjamin ada janji bagi setiap orang yang percaya dan rindu beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya, katakan sudah datang ya Bapak. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
Dia Allah yang kudus. Seluruh surga tunduk kepada Dia, tunduk menyembah Dia, bersujud menyembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita kembali angkat pujian sekali lagi dengan kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang